Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan seri motivasi berkaitan dengan sukses UTBK bagian yang pertama. Yang akan kita sajikan terkait dengan strategi belajar efektif untuk persiapan sukses di UTBK ya. Tentu ini diperuntukkan buat kalian yang kesulitan untuk bisa mengatur atau bagaimana cara belajar agar bisa sukses nanti dalam persiapan UTBK. Oke, simak sajian berikut, mudah-mudahan membantu kalian dalam belajar ya. Oke, strategi belajar efektif agar kita sukses di persiapan UTBK ya. Yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah satu, tetapkan tujuan kalian ikut UTBK ya. Nah, karena ini sangat mempengaruhi terkait dengan motivasi nanti dalam kalian belajar. Jadi misalkan kalau kalian UTBK ini hanya ikut-ikutan ya, ikut-ikutan teman atau karena diminta orang tua, artinya bukan dari intrinsik yang keluar dari diri kalian, tentu ini kurang bisa mendorong bagaimana kalian bisa belajar dengan baik. Oleh karena itu, pastikan kalian ikut UTBK memang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri terbaik yang kalian impikan atau kalian cita-citakan, dan itu pasti memastikan kalian harus raih atau harus kalian rebut. Kalau itu menjadi sebuah tujuan yang kalian tetapkan, akan memberi energi yang besar ya. Jadi setelah kalian menetapkan tujuan ikut UTBK ya, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, jurusan terbaik yang akan kalian pilih, yang kedua tentu kenali tipe belajar kalian ya. Nah, jadi kalian ini kalau belajar seringnya seperti apa? Apakah kalian tipe yang suka terhadap sesuatu yang sifatnya visual ya? Jadi kalau ada berupa gambar atau tulisan, itu kalian punya perhatian yang cukup, atau kalian lebih suka melihatnya itu dengan banyak mendengar ya, mendengar ya, atau kalian tipe belajar yang tidak bisa stay ya, jadi mungkin sebentar kemudian meninggalkan, kemudian balik lagi fokus. Nah, itu perlu kalian kenali ya, agar nanti kalian bisa mengatur waktu dan cara belajar. Jadi yang ketiga, kalau misalkan kalian tipenya adalah tipe yang visual ya, dengan melihat ya, tentu hal ini kalian bisa mengatur waktu sebenarnya waktu kapanpun itu tidak ada masalah. Tapi yang jelas keteraturan dari waktu kalian belajar, keajekan dari waktu kalian belajar ini akan membantu kalian untuk bisa sukses ya. Sementara bagi kalian yang sifatnya auditori atau suka mendengar, nah tentu ini tidak boleh ada gangguan dari siapapun ya. Maka pilih waktu yang kira-kira di situ tidak minimal gangguannya ya. Misalkan bisa kalian pilih waktu setelah sholat maghrib atau sholat isya, kemudian setelah sholat subuh ya, atau di mana kalian pilih tempat yang itu menyendiri ya, yang tidak terganggu. Atau kalian tipe belajar yang kinestetik ya, kapanpun dimanapun belajar, maka setting tempat belajar kalian yang suatu saat mudah kalian jangkau ketika kalian ingin belajar. Jadi setting tempat yang mudah dijangkau. Ini pun juga waktunya sangat leluasa ya. Tapi sekali lagi tetapkan waktu yang itu punya keteraturan, yang nanti memudahkan kalian mengatur kira-kira belajar apa dan seberapa target kalian belajar ya. Berikutnya ya, ketika kalian ingin mempelajari yang sifatnya konten atau materi, tentu kalian harus pahami betul peta materi dari UTBK. Jadi yang mau diujikan di UTBK itu apa saja? Misalkan tes potensi akademik ya, kemudian tes kaitan dengan skolastik ya. Nah, tentu kalian cari informasinya ya, skup materinya seperti apa, atau peta materi di tahun-tahun sebelumnya yang keluar apa saja.
Ini tujuannya adalah untuk memudahkan atau mengefektifkan waktu yang kalian gunakan nanti ketika apa yang akan kalian pelajari, sehingga tidak menjadi belajar kalian bisa fokus ya. Jadi memang materi-materi yang memang itu diperlukan, yang esensial, itu saja yang perlu kalian dalami atau kalian tekuni. Jadi sekali lagi, kalau kalian di UTBK mesti harus tahu ya apa yang diujikan di UTBK ya. Jadi kalau memang kalian harus belajar berkaitan dengan tes potensi skolastik, ya pastikan apa yang nanti dipelajari di situ. Kemudian tes potensi akademik, kalau kalian milih saintek ya materi-materi apa saja. Kemudian kalau sosum materinya apa saja dan ruang lingkupnya apa saja. Cari informasi yang memudahkan nanti kalian betul-betul mudah dalam mana yang mau dipelajari. Selanjutnya tetapkan materi yang menjadi prioritas ya. Ini kecuali kalau kalian memang mudah belajar apapun ya, itu kita tidak perlu ada prioritas yang mau dipelajari. Tapi kalau kalian ada sesuatu yang kadang-kadang sulit di materi-materi tertentu, misalkan khususnya materi-materi eksak ya, misalkan di matematika, fisika, kimia, untuk materi tertentu kalian misalkan sulit, maka kalian bisa terapkan untuk itu di black hole ya, artinya ditinggalkan. Tapi kompensasinya adalah kalian betul-betul dalami materi yang kalian bisa. Itu sebagai bentuk kompensasi. Dan ini strategi yang cukup esensial. Karena kalau ciri materi UTBK itu kalau kalian pahamnya harus betul-betul ya. Kalau pahamnya hanya separuh-separuh, maka nggak akan dapat. Oleh karena itu, pilih materi yang menjadi prioritas kalian. Kalian kalau belajar pasti itu bisa. Maka itu perdalam. Tapi kalau kalian sudah duga itu sulit, kalian bisa lewati ya. Itu strategi yang bisa kalian terapkan. Berikutnya, pastikan konsepnya dipahami ya. Jadi materi yang tadi kalian sudah prioritaskan, kemudian pastikan konsepnya kalian betul-betul kuasai ya. Sehingga itu bisa menjadikan kalian kokoh dan percaya diri nanti ketika kalian menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, oleh karena itu untuk memastikan tentu perlu dilakukan uji kemampuan ya atau tryout. Nah, sekarang ini kan kalian bisa tryout secara online ya berkali-kali dan banyak yang telah menyediakan layanan ini. Ini untuk memastikan konsep yang kalian pelajari itu kalian bisa ya. Nah, ini pastikan untuk melakukan uji kompetensi sekaligus untuk memastikan positioning kalian nanti ketika memilih di jurusan yang grade-nya sudah bisa kalian tentukan, kalian kira-kira masih mampu untuk mencapai atau tidak. Dan terakhir yang ini di luar dari kalian upaya belajarnya adalah jaga kesehatan, yang mana kalau kalian nanti kesehatannya tidak dijaga, jaga kesehatan itu mencakup pola makan ya, kemudian olahraga, pola istirahat, itu pastikan. Karena ini yang mensupport kalian untuk sukses dalam belajar itu. Dan yang terakhir tentunya berdoa ya. Jadi ini menjadi unsur intrinsik kalian, memotivasi kalian untuk kalian sukses. Mudah-mudahan tips sederhana ini dari strategi belajar efektif persiapan UTBK paling tidak bisa memberi penguatan pada kalian. Terima kasih, sukses di UTBK tahun ini. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.